Halo teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wanna ride with me, catch a ride with me, go get high with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yulita dengan NIM 22106010, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Tugas ilmu dasar keperawatan 1 oleh Bapak Dosen Iskandar Zulkarnain, Eskep NS Mkep. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa sih itu sistem penginderaan? Sistem penginderaan adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Dalam sistem penginderaan memiliki 5 indera. Yang pertama, mata sebagai indera penglihat, kedua, telinga sebagai indera pendengar, ketiga, hidung sebagai indera pencium, keempat, lidah sebagai indera pengecap, dan yang terakhir, kulit sebagai indera peraba. Nah, pertama kita membahas mata. Apa saja sih fungsi mata? Mata berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya karena di dalamnya terdapat reseptor penerima cahaya yang disebut fotoreseptor. Dinding bola mata terdapat 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Nah, adapun bagian-bagian mata, yang pertama kita membahas konjuktif. Konjuktif merupakan selaput pelindung kornea yang berfungsi menjaga kornea. Kedua, kornea, lapisan transparan yang berfungsi meneruskan rangsangan ke membiasakan cahaya. Ketiga, aqueous hormon, cairan yang mengisi ruang di sekitar kornea, iris, dan lensa. Fungsinya untuk memberikan nutrisi pada kornea dan lensa. Keempat, iris berfungsi memberikan warna pada mata dan menggerakkan pupil saat mengatur bayangan. Kelima, lensa berfungsi mengumpulkan cahaya ke retina dan mengatur integritas cahaya yang masuk ke mata. Keenam, superior ligament berfungsi menjaga lensa agar tetap pada tempatnya. Ketujuh, otot-otot bersila berfungsi mengantarkan lensa. Kelapan, vitreous humor berfungsi mempertahankan tekanan dalam bola mata agar tetap bundar dan tidak kempes. Dan kesembilan, sklera, lapisan luar yang kuku, berwarna putih dan tidak tumbuh cahaya. Kesepuluh, koroid, lapisan tipis yang mengandung banyak pembuluh darah dan berwarna kecoklatan, berfungsi mencegah pemantulan cahaya di sekeliling mata. Yang ke-11, retina, merupakan lapisan terdalam yang mengandung fotoreseptor atau sel batan dan sel kerucut, berfungsi tempat jatuhnya bayangan. Yang ke-12, sel saraf optik, berfungsi untuk mengirimkan bayangan yang dihasilkan retina ke otak. Nah, adapun cara kerja mata. Cahaya memantulkan objek dan mengirimkan pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan oleh lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiasakan cahaya agar fokus ke retina. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Nah, adapun gangguan pada mata. Pertama, rabun jauh, rabun dekat, rabun senja, astigmatisme, buta warna. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu telinga sebagai indera pendengar. Nah, kita harus tahu nih, apa sih itu telinga? Telinga merupakan organ yang berfungsi untuk mendengar suara atau bunyi. Suara yang dapat didengar berfrekuensi antara 20-20.000 getaran per detik. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Nah, kita bahas telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu memutuskan suara yang masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Selanjutnya kita bahas bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran.
Selaput gendang berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam. Selain itu, pada telinga bagian tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan. Saluran ini dinamakan saluran ekstasiot. Saluran ini berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga tetap seimbang. Nah, kita masuk telinga bagian dalam. Terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangan. Rumah siput memiliki sel saraf. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel saraf ke otak. Nah, adapun cara kerja telinga. Suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengaran, ketiga tingkap corong dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah siput, cairan limfa akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu hidung sebagai indera pencium. Hidung adalah indera yang menanggapi perangsangan berupa bau dan zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau. Setiap sel membuah mempunyai rambut-rambut halus, olfaktor. Hidung juga memiliki fungsi, yaitu fungsi hidung selain sebagai alat pernafasan, hidung juga berfungsi sebagai indera pencium atau pembau. Kita masuk ke bagian-bagian hidung. Yang pertama, lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Kedua, rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Ketiga, selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bau ke dalam bagian otak. Adapun cara kerja hidung, bau di udara pernafasan menuju rongga hidung, amis larut dalam selaput lendir, diterima saraf pembau menuju otak, terjadi kesan bau. Adapun gangguan pada hidung, yang pertama pilek, kedua sinusitis, ketiga polip, keempat rhinitis, dan kelima anosmia. Nah, kita masuk ke materi pembahasan keempat, yaitu lidah sebagai indera pengecap. Nah, kita harus tahu apa sih itu lidah. Lidah merupakan salah satu dari 5 panca indera yang mempunyai tugas untuk mengecap segala rasa dan juga merupakan salah satu organ vital manusia. Karena dengan bantuan lidah, manusia dapat merasakan segala macam rasa, mulai dari rasa manis, asam, asin, dan pahit. Adapun fungsi pertama, yaitu mengecap rasa, kedua mencerna makanan, dan tiga sebagai alat untuk berbicara, keempat mengatur segala makanan, dan yang terakhir membantu menelan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian lidah. Yang pertama, lidah bagian atas atau permukaan superior. Pada bagian atas lidah mempunyai bentuk superior huruf V yang disebut sebagai sulcus perminal. Yang kedua, akar lidah. Akar lidah terletak di antara tulang hyoid yang pada bagian rahan bawah lidah. Dan yang ketiga, tubuh lidah. 2/3 dari bagian lidah adalah tubuh lidah yang mempunyai bagian kasar yang dinamakan papila lingual yang dikelilingi oleh gogo lateral serta permukaan anterior. Dan yang keempat, tonsil atau amaldel. Tonsil atau yang lebih sering disebut dengan amaldel yang berada di dalam mulut manusia. Dan yang kelima, adenoid, berfungsi untuk memerangi infeksi sehingga jika terdapat kuman pada bakteri yang dicap oleh lidah. Dan yang keenam, kuncup lidah mempunyai tugas seperti pencipta resep. Dan yang ketujuh, frenulum mempunyai fungsi sebagai penghubungan antara lidah dengan dasar mulut. Nah, adapun cara kerja lidah, makanan atau larutan berasa menuju ke papil lidah, lalu menuju ke saraf
gustatory, lalu menuju meluda oblongata, lalu menuju thalamus, dan terakhir menuju ke otak. Adapun gangguan lidah. Gangguan pada lidah yang pertama, fissure tegut, hairy tegut, gout rapich tegut, kanker lidah, dan yang ketujuh glossitic, dan yang terakhir burning tegut. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kulit sebagai indera peraba. Nah, apa sih itu kulit? Kulit atau indera peraba adalah suatu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia, yaitu kulit. Kulit manusia tersendiri bisa merasakan segala jenis seragam, tekanan, tekstur, rasa, sakit, dan juga gerakan. Nah, adapun bagian kulit. Yang pertama, kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Kedua, kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Dan lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghantarkan suatu tubuh. Otot pergerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan adapun gangguan pada kulit. Yang pertama, bisul, kudis, eksim, kurap, eksem, jerawat, melanoma. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.